Selamat pagi teman-teman dan Pak Guru. Perkenalkan, nama saya Komang Mita Krisna Widianti, nomor absen 24. Perkenalkan, nama saya Azahra Alisa Fitrianti, nomor absen 4. Kali ini kami akan mempresentasikan mengenai teks anekdot yang telah kami analisis, yang berjudul Mimpi untuk Kesejahteraan. Pagi itu, pada halaman utama sebuah surat kabar nasional, terdapat sebuah berita disertai foto tentang perilaku pejabat negara yang tertidur saat sidang berlangsung. Bukan masalah pertama, jauh sebelumnya banyak sekali kasus yang ditayangkan di televisi tentang hal ini. Ayah yang merupakan seorang wira swasta dengan memiliki penghasilan secara mandiri pun menjadi geram dengan kabar tersebut. Beginikah tingkah wakil rakyat tertidur pula saat sidang berlangsung? Meskipun tidur dalam mimpinya, tetap memikirkan kesejahteraan rakyat loh ya. Mana mungkin mereka masih ingat rakyat, kamu ini ngaco. Ayah, kok nggak percaya? Pejabat itu ada kalanya saat tidur dan saat semangat dalam sidang ya. Loh, memang begitu. Lalu kapan pejabat bisa semangat dalam sidang? Nanti ya, sidang di belakang layar yang bahasanya menarik. Jadi menurut mereka ini bahasanya kurang menarik. Tentunya ya, nanti ketika bahasanya tentang proyek, gaji pejabat dan jabatan serta semua hal yang mensejahterakan dirinya sendiri, pasti mereka akan semangat dan tidak akan ngantuk bahkan tertidur saat sidang berlangsung. Nah, selanjutnya kami telah menganalisa teks yang berjudul Mimpi untuk Kesejahteraan. Nah, dalam teks tersebut terdapat bagian abstrak, orientasi, krisis, dan reaksi. Pada bagian abstrak terdapat yang menjelaskan ringkasan cerita anekdot di mana memperkenalkan kejadian ganjil tersebut secara garis besar. Lalu, bagian yang ditandai orientasi menampilkan siapa yang terlibat dari pembahasan kejadian ganjil tersebut. Bagian krisis yang ditandai krisis adalah bagian yang menjelaskan kejadian secara detail, di mana pada bagian yang ditandai menjelaskan percakapan ayah dan dedo tentang perilaku pejabat negara yang suka tertidur pada saat sidang. Bagian reaksi yang ditandai reaksi adalah bagian akhir cerita, di mana kami memilih bagian tersebut sebagai reaksi karena menjelaskan bagaimana kejadian tersebut berakhir, yang diakhiri oleh pernyataan Dedo mengenai fakta perilaku pejabat negara. Lalu untuk kaidah kebahasaan dalam teks tersebut, pada kaidah kebahasaan kalimat retorik itu terdapat pada pertanyaan, beginikah tingkah wakil rakyat tertidur pula saat sidang berlangsung? Lalu yang kedua, jadi menurut mereka ini bahasannya kurang menarik. Yang ketiga, mana mungkin mereka masih ingat rakyat? Yang keempat, lalu kapan pejabat bisa semangat dalam sidang? Yang selanjutnya, majas ironi terdapat pada kalimat meskipun tidur dalam mimpinya tetap memikirkan kesejahteraan rakyat loh ya. Lalu majas sinisme terdapat pada kalimat nanti ya, sidang di belakang layar yang bahasannya menarik. Lalu majas sarkasme terdapat pada kalimat mana mungkin mereka masih ingat rakyat, kamu ini ngaco. Lalu yang terakhir, kata kerja material pada kalimat perilaku pejabat negara yang tertidur saat sidang berlangsung. Kali ini kami akan menganalisis gambar dari Chrome, yaitu semoga bunga KPR segera turun, dan kalau saya sih lebih berharap hujan yang segera turun. Makna gambar karikatur yang dibuat dari gambar tersebut menceritakan dua tokoh di mana mereka adalah karyawan dan petani. Di dalam gambar dapat digambarkan kedua tokoh sedang mengeluhkan masalah mereka masing-masing, di mana seorang karyawan sedang mencicil rumah dengan kredit pemilikan rumah atau KPR dengan dihadapkan pada pendapatan yang kecil, dan seorang petani yang mengeluhkan hujan yang tidak juga turun sehingga mengalami kekeringan dan gagal panen jika hujan tidak turun-turun. Dari karikatur tersebut, jika hal-hal atau masalah tidak terselesaikan, maka akan terjadi penurunan pendapatan. Peran pemerintah sangat penting, di mana warga negara bermimpi untuk mendapatkan kesejahteraan. Untuk menyelesaikan masalah petani, pemerintah dapat membangun waduk atau sistem irigasi yang baik, dan untuk menyelesaikan masalah karyawan, pemerintah dapat memberi bantuan berupa subsidi.
untuk meringankan masalahnya. Namun, sayangnya terkadang pemerintah seakan-akan tidak peduli dengan kondisi masyarakat. Banyak oknum-oknum yang hanya memikirkan jabatannya, maka dari itu perlunya untuk menumbuhkan kerjasama pemerintah dengan masyarakatnya. Sekian dari presentasi, terima kasih.